Selamat siang, Mem. Selamat siang, Sir. Jadi sebelum kita masuk dalam observasi proses pembelajaran, kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, sehubungan dengan FPP yang Mem sudah print, ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi mengenai proses pembelajaran nantinya. Mungkin yang pertama ingin saya tanyakan adalah untuk alokasi waktunya ini 2 CP ya. Iya, benar. Kira-kira cukup nggak ini ya untuk proses pembelajarannya dengan setidak-tidaknya saya lihat di sini ada 3 kompetensi, indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai. Iya, karena itu memang hanya pengertian, bentuk-bentuk dan mencari contoh. Karena contoh-contohnya itu kan dekat dengan kehidupan mereka. Jadi menurut saya 2 jam pelajaran itu cukup untuk membahas materi. Oke, baik. Lalu kemudian ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning ya. Iya, benar sekali. Jadi problem-based learningnya nanti penerapannya dalam proses pembelajaran seperti apa nih? Kita memberikan kepada mereka beberapa contoh kasus yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita memberikan mereka peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kejadian mobilitas sosial ini, yang peristiwa itu yang sekarang ini sedang terjadi lah. Contoh seperti kasus Sambo. Jadi mereka bisa menganalisa ini mobilitas sosial enggak. Jadi kita berikan mereka beberapa kasus yang mewakili ketiga bentuk mobilitas sosial itu. Jadi mereka menganalisa kasus ini dan mengelompokkan ini termasuk mobilitas ini, yang ini termasuk mobilitas ini. Oke, baik. Lalu kemudian untuk rencananya nanti kan yang mau diterapkan di dalam proses pembelajaran ini sehubungan dengan budaya positifnya. Budaya positif kira-kira nanti yang mau ditunjukkan dalam budaya positif apa aja kira-kira? Seperti yang saya sampaikan ketika pembelajaran, saya putarkan video motivasi supaya ketika mereka punya impian ke depan, jangan sampai kendala-kendala membuat mereka mudah menyerah. Nah, jadi ketika mereka belajar ada masalah tidak bisa selesaikan, akhirnya mereka lupa dengan tujuan mereka, cita-cita mereka. Jadi kita mau budaya positif yang kita ajarkan kepada mereka adalah jangan mudah menyerah. Lalu hal yang kedua yang ingin diterapkan nanti dalam proses pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, benar sekali. Nah, kira-kira untuk prosesnya nanti ini diferensiasinya ini diferensiasi apa ya? Yang pertama saya masukkan itu adalah diferensiasi konten. Karena kita punya satu orang anak spesial lah ya, anak istimewa yang mungkin akan sulit bagi dia memahami apa itu mobilitas sosial, apa itu, bagaimana itu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi konten yang saya mau sampaikan kepada dia adalah bahwa mobilitas sosial itu adalah apa cita-citanya, apa impian dia, ke depan dia mau jadi seperti apa. Lalu kemudian diferensiasi proses. Ketika teman-temannya sedang mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan, maka dia akan bersama-sama dengan saya. Nah, saya yang akan memotivasi dia walaupun dengan keistimewaannya, dia tetap mempunyai cita-cita. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi setidaknya kita menjadi tanggung jawab kita untuk mengajarkan anak-anak bahwa mereka harus punya impian ke depan. Jadi ini diferensiasi proses sama diferensiasi konten ya. Lalu kemudian untuk keterampilan sosial emosionalnya yang diterapkan nanti seperti apa? Keterampilan emosional yang saya mau terapkan itu adalah bagaimana anak-anak menghargai cita-cita temannya. Terkadang ada anak-anak ini mengukur temannya dengan ukurannya. Ketika temannya katakan, oh saya mau jadi seorang dokter. Nah, sementara untuk saat ini yang teman-temannya lihat adalah dia bukanlah orang teman yang rajin belajar. Nah, jadi kemampuan emosional yang saya mau ajarkan bahwa mereka harus menahan diri untuk tetap memberikan penilaian yang positif terhadap cita-cita temannya.
Jadi dia tetap memotivasi temannya walaupun yang dia lihat saat ini adalah bertolak belakang dengan cita-cita temannya sebenarnya. Jadi ini berhubungan dengan keterampilan sosial emosional mengenai kesadaran diri, kesadaran sosial, bagaimana mereka bersosial dengan teman, menghargai pendapat temannya, dan juga ini keterampilan sosial emosional untuk pengelolaan dirinya. Iya, benar sekali. Oke, baik. Oke, lalu kemudian untuk teknik penilaiannya nanti seperti apa nih? Beberapa teknik penilaian yang saya buat adalah yang pertama itu secara pengetahuan saya memberikan mereka soal-soal. Jadi soal-soal itu saya bedakan berdasarkan metode. Ya ada yang C1, tetap ada yang C1, C2 dan C3. Kita juga memang bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Tetapi dari pilihan ganda itu pun kita mencoba menyelipkan beberapa soal box. Itu yang pertama pilihan ganda. Kemudian saya memberikan mereka soal berupa esai lah ya. Mereka menceritakan apa cita-cita mereka, apa yang sudah mereka lakukan untuk mencapai cita-cita mereka itu, seperti mereka menuangkan isi pikiran mereka dengan bahasanya mereka, dengan gayanya mereka tulis di kertas masing-masing. Oke, baik, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan dari rencana pelaksanaan pembelajarannya ini. Nanti kita lihat seperti apa prosesnya di pas observasi. Sampai jumpa di proses pembelajaran. Terima kasih. Good day everyone. Good day. How are you today? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang akan pimpin doa? Baik, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat ya? Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Semuanya hadir ya. Kalau ada yang tidak hadir, kita harus pastikan materi hari ini untuk sampai kepada yang tidak hadir. Tapi karena semua hadir, puji Tuhan, kita akan mulai belajar. Sebelum kita mulai, kita mau menyanyi dulu. Ada yang nggak tahu lagunya? Kenapa banyak yang nggak tahu aja? Coba lihat dulu. Mau lihat dulu, ya. Nanti kalau tahu suaranya yang kuat ya. Baik, mari kita menyanyi supaya semangat. Ini jam-jam ngantuk jam segini. Dan bukalah matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntun. Sayurlah masa berganti, tantangan yang kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita berbangsa Sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, keberagaman dan berlari. Kita berkumpul kawan demi negeri. Demokrasi emas, cerdas segala kali itu kita.
kita belajar Pancasila, kita bernafas sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafaskan sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Oke, terima kasih. Yang lain, apa nilai semangat yang bisa kalian ambil dari lagu ini? Tahu nggak kalian apa itu mas? Berarti atau tidak? Mau nggak kalian jadi pelajar generasi emas? Gimana caranya? Oke, sekarang kita buat dulu keyakinan. Ya, beberapa keyakinan yang kita bisa ambil dari video ini untuk kita terapkan di kelas kita. Ya, yang pertama, belajar adalah proses, juara adalah hasil. Adakah seorang yang menjadi juara kalau tidak menjalani prosesnya? Jalani prosesnya untuk mendapatkan hasil. Kita mau belajar sekarang, hasilnya nanti kita akan dapatkan berikutnya. Yang kedua, perhatikan, simpan, terapkan. Apa yang kalian dapat di kelas, apa yang kalian pelajari hari ini, simpan dalam ingatan. Besok kalian akan menggunakannya ketika kalian sudah tinggal di masyarakat. Artinya sepanjang pembelajaran ini jangan ada materi yang terlewatkan. Bisa belajar dengan serius? Oke, baik. Pelajaran kita sebelumnya. Lalu kita belajar terakhir tentang bagaimana peran negara-negara di wilayah Asia Tenggara dari satu negara kepada negara lainnya. Kita sudah belajar sebagian besar negara ini saling hidup berketergantungan. Jangan lupa materi itu, ya. Tidak tertutup kemungkinan kalian tidak selalu berada di Indonesia. Bisa saja kalian berada di salah satu negara itu selain Indonesia. Ya, kita tidak tahu bagaimana nasib kita ke depan. Nah, pelajaran kita pada hari ini ya adalah mengenai mobilitas sosial. Siapa yang suka main ular tangga di sini? Siapa yang pernah main ular tangga? Apa filosofinya main ular tangga itu? Berusaha mencari apa? Tangga atau ular? Kenapa harus tangga? Biar bisa naik. Emang kalau dapat ular turun. Hati-hati, jangan sampai kamu injak ekor ular. Beli. Bahaya kan? Ya, lihat. Tapi apa makna gambar ini? Tangga untuk naik itu lebih banyak daripada kemungkinan untuk, asalkan ingat, jaga posisi aman. Ya, bagaimana cara kalian supaya menjaga posisi kalian tetap naik dan bertahan? Kita akan belajar. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah menyimpulkan pengertian mobilitas sosial dengan kata-kata sendiri. Ingat, kalian setelah pembelajaran ini harus sudah memahami makna atau pengertian mobilitas sosial. Lalu kalian menyampaikannya dengan bahasa kalian sendiri. Ya, jangan lagi terpaku pada bahasa bunyi. Yang kedua, membandingkan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, berarti ada beberapa bentuk mobilitas sosial. Nanti kita akan pelajari. Yang ketiga, memberikan contoh-contoh peristiwa yang menunjukkan terjadinya mobilitas sosial, lalu mempresentasikan hasil diskusi berpasangan kalian di depan kelas. Nanti kalian akan belajar berpasangan, ya. Nah, sebelum kita mulai, tolong ketua kelas bantu Nova bagikan, kita mau ikuti tes, ya. Silakan diisi, dibagi ke belakang. Bagi ke belakang. Yuk, kasih marker. Ayo, bagi ke belakang, ya. Baca hati-hati pertanyaannya, lalu jawab.
Ya, tidak masalah kalau kalian tidak tahu, tetapi coba analisa soalnya, lalu kalian jawab. Memang kita belum pelajari, tapi tujuannya adalah kita mau tahu kemampuan kalian menganalisa materi ini. Ayo, silakan dikerjakan. Coba baca judulnya. Mimpi jadi tukang listrik, malah jadi camat, tinggi naik pangkat jadi bupati. Mana lebih tinggi? Bupati atau camat? Bupati. Mana lebih tinggi? Camat atau tukang listrik? Berarti bagaimana jabatan dia? Perjalanan jabatan dia bagaimana? Meningkat, menurun, tetap? Meningkat. Oke, berikutnya. Apa judulnya? Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa? Ya, rombongan pejabat terkait korupsi kemungkinannya adalah apa kemungkinan yang terjadi pada mereka kalau sudah terkait korupsi? Pecat ya. Kalau mereka dipecat, apakah mereka masih jadi pejabat? Ya, bagus. Next. Pelukasan purna tugas Ibu Eko Widyono Rowati. Apa statusnya sekarang? Sebelum dia menyampaikan pidato, statusnya apa? Polisi ya? Lembaga pemasyarakatan kelas 2A, berarti dia bekerja di mana? Lembaga pemasyarakatan itu apa sih? Tahu nggak lembaga pemasyarakatan? Apa sih itu apa? Orang jahat. Tempat orang jahat. Lawan itu kan ini kan gini namanya orang kayak hidup-hidup itu. Oh, tidak harus berselingkuh. Oh, tempat orang melakukan tindakan kriminal. Keluarga. Ya, oke. Sebelum dia berpidato, dia masih bekerja di lapas. Setelah dia menyampaikan pidatonya, artinya dia sudah menyelesaikan masa tugasnya, ya, masih bekerja. Ya, berarti statusnya naik atau turun? Turun. Tapi apakah dia melakukan tindak kejahatan? Terus kenapa dia turun? Pensiun. Masa tugasnya sudah selesai. Next. Apa dimutasi? Pegawai teknik dan sipil. Dipindahkan, ya. Guru dipindahkan. Artinya kalau dipindahkan itu gimana? Dan dia dipindahkan dari tempat ke tempat lain, nggak kerja lagi gitu kan? Tidak. Jadi gimana? Pindah tempat kerja, tetapi tetap menjadi seorang guru, ya. Oke.
Samuel mau jadi apa? Mau jadi apa? Guru. Wah, masih ada ternyata anak-anak Memnopa yang mau jadi guru, ya kan? Nggak jadi polisi kehutanan. Mantap, polisi kehutanan. Kevin mau jadi apa? Bagus. Kira-kira bisa nggak kalian capai cita-cita kalian? Bisa. Bilang yang kuat, bisa. 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 Jangan ragu. Sekarang status kalian sebagai seorang pelajar. Nanti 10-20 tahun lagi sudah ada yang jadi polisi, sudah jadi konsultan pajak, sudah jadi guru, sudah jadi accounting, ya. Itulah yang dikatakan sebagai mobilitas. Polisi kehutanan. Polisi kehutanan. Polisi kelautan. Oke? Apa yang membuat dia tadi berjuang sampai garis akhir? Semangat, usaha. Dia dibuka nggak matanya? Kenapa ditutup matanya? Supaya dia tidak terpengaruh dengan yang di luar. Masih jauh. Tapi yang dikatakan pelatihnya hanya lakukan yang baik. Ini adalah cara kalian untuk mencapai mobilitas tertinggi kelak dalam hidup kalian. Ya, sedikit Memnopa akan memberikan materi mengenai pengertian mobilitas sosial. Ya, berasal dari kata Latin mobilis, artinya mudah dipindahkan. Tadi ada pertanyaannya? Ada, ya. Atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau kelompok keluarga dalam kelompok sosial. Ya, nah, sekarang dari apa yang sudah beliau sampaikan tadi dan contoh-contoh yang tadi kita lihat, menurut kamu Andrea, apa itu mobilitas sosial? Tidak harus pengertiannya panjang kayak tadi. Berikan pengertian mobilitas sosial dengan kata-katamu. Ya. Baik, perpindahan status sosial seseorang di lingkungan sosialnya. Boleh. Pengertian lainnya, Justin? Apakah perpindahan status sosial itu tadi berdasarkan contoh-contoh yang kita lihat? Apakah mobilitas sosial itu selalu naik? Atau terus-terusan naik? Ada kalanya juga mobilitas sosial itu mengalami penurunan. Oke, Krapita. Menurut kamu mobilitas sosial itu tadi apa? Oke, perpindahan status sosial dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Ya, dia tidak mengatakan naik atau turun, tetapi pindah dari kelas yang satu ke kelas yang lain. Ada yang bisa sampaikan pengertian lainnya? Tidak masalah benar atau salah. Tapi kalau ada yang berani memberikan pengertiannya lagi, nilai 90 untuk tugas di tangan. Beneran ini? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Alex, silakan. Oke, perpindahan derajat seseorang dari bawah naik ke atas atau dari atas naik ke bawah. Apakah hanya dua ini arahnya? Bisa nggak pindah secara horizontal? Bisa. Apa tadi contohnya? Mutasi guru. Ya, bagus. Masih ingat contoh kita tadi. Bagus. Yang lainnya nanti boleh dicatat. Nah, ini dia. Ya, ada mobilitas yang naik, ada mobilitas yang turun. Enak dia turunnya masih pakai balon udara kan? Untung dia masih pegang balon udara. Kalau nggak pegang balon udara langsung terjun dia. Baru ada yang hanya mobilitas pindah tempat. Ya. Nah, mobilitas ini bisa kalian baca materinya di buku. Ini yang dinamakan simply climbing. Ya. Ini yang dinamakan simply, ini yang dinamakan horizontal. Ya, mobilitas naik, turun, dan horizontal. Oke, Memnopa mau bagi kalian dalam pasangan. Silakan duduk berdasarkan pasangannya masing-masing. Jonathan bisa belajar sama Memnopa. Oke? Silakan duduk.
Kursinya aja. Kevin sama Alex, terus siapa? Marcel dan Anugrah. Vivian, Cherry dan Justin. Jonathan angkat kursinya, kita belajar di depan. Ayo. Lalu siapa lagi itu? Kalista dan Gravita. Bantu Nova kasih sama Kalista. Kalista capek.
Yang pertama, apa itu pengertian mobilitas sosial? Tadi temannya sudah sampaikan. Mobilitas sosial adalah terjadinya perpindahan status sosial seseorang baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kesimpulan yang kedua, ada berapa bentuk mobilitas sosial? Berapa? Dua atau tiga? Satu. Horizontal vertikal atau horizontal naik? Vertikal naik. Yang kedua? Yang ketiga? Berarti kalian sudah memahami materi ini ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Minggu depan pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana kalian bisa mencapai status sosial tertinggi atau cita-cita masa depan kalian itu, ya. Apa yang harus kalian lakukan selain belajar? Apa yang kalian lakukan setelah selesai sekolah? Kemana kalian harus pergi? Kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai saluran mobilitas. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Attention please, greeting. Thank you, ma'am. Tuliskan di dalam RBB ini, Mem, apakah setelah proses pembelajaran yang Mem lalui itu, apakah semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan? Kalau untuk proses pembelajaran itu sudah sesuai, kalau waktunya sudah sesuai. Cuman mungkin untuk ada pembelajaran diferensiasi. Jadi kan anak kita yang satu ini terlalu senjang ya kemampuannya dengan anak-anak yang lain. Nah, cuman saya masih akan menunggu cara teknik bagaimana supaya anak ini juga bisa terlibat bergandengan dengan temannya. Itu artinya tidak hanya terlibat dengan saya sebagai guru. Nah, mungkin itu perlu kita cari nanti tekniknya supaya ada temannya yang bisa ya seperti tutor sejawat. Kan biasanya kalau kita mau tutor sejawat itu kan yang kemampuannya tidak terlalu jauh. Tapi kalau anak kita ini kan memang kemampuannya senjang lah ya. Nah, sehingga kita memang perlu mencarikan untuk bagaimana anak ini ke depan untuk bisa belajar selain tadi sosialnya juga sama teman-temannya, juga temannya punya melatih kesabaran juga sebetulnya. Ya kan kalau temannya bisa menghibur dia walaupun materinya tidak sebesar yang akan mereka pelajari yang sudah berkolaborasi dekat. Oke, itu baik dari segi waktu sudah berjalan dengan baik. Kemudian mungkin itu tadi ya untuk pembelajaran diferensiasinya yang masih perlu dicari diferensiasi apa yang cocok ya. Oke, lalu kemudian untuk budaya positifnya sendiri, apakah yang diharapkan ini sudah sesuai dengan yang berjalan di kelas? Ya, kalau untuk budaya positif, ya puji Tuhan anak-anak kita ketika kita menuntut mereka untuk berkolaborasi dengan temannya, mereka masih harus lebih mengembangkan pengendalian diri. Kadang kan anak-anak punya pendapat sendiri, dia masih masih tahap belajar lah. Sudah mulai terlihat bahwa mereka bisa menerima pendapat temannya dalam kejadiannya teman yang menyampaikan pendapat sudah tidak lagi ada yang memotong pembicaraan gitu. Jadi mereka sudah belajar untuk menghargai pendapat temannya dan menerima bahwa pendapatnya berbeda dengan pendapat temannya. Ini berarti bahwa di dalam budaya sosial tadi kompetensi sosial emosional anak itu sudah juga sudah berkembang dengan baik. Sudah sesuai dengan yang diharapkannya. Sudah sesuai dengan yang.
Oke. Lalu bagaimana untuk hasil evaluasi dari segi pengetahuan anak ini sehubungan dengan mobilitas sosialnya? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Oke, baik. Ketika pembelajaran kemarin, di awal kan saya ada buat pretest. Ketika pretest itu saya kasih 5 soal. Dari 5 soal itu mereka di awal masih ada yang benar 2, benar 3, karena memang mereka sama sekali belum pernah menerima materi itu. Nah, di akhir pembelajaran saya berikan lagi soal yang sama dan mereka sudah bisa menjawab. Kalaupun ada yang belum bisa menjawab sempurna, paling banyak mereka hanya salah satu, itu dicontoh. Oke, berarti sudah target dari apa yang ingin dicapai ini sudah bagus ya, sudah tercapai apa yang ingin dicapai. Jadi, oke, kalau dari saya untuk apa namanya yang saya amati di proses pembelajaran itu mungkin masukan dari saya kemudian apa namanya waktu anak presentasi mungkin bisa nanti untuk penerapan IT-nya ya, itu bisa ditambahkan supaya anak-anak juga lebih variatif lah. Itu aja sih dari saya. Untuk menurut pengamatan saya hal yang mungkin semuanya anak-anak sudah bisa sebenarnya, cuman pengaturan ini aja yang kurang pas mungkin ya, apa yang dimasukkan di dalam RPP-nya. Kalau untuk penerapan IT memang biasanya saya buat di project. Dan itu biasanya saya buat di kelompok. Jadi saya tugaskan hari ini tampilnya 2 minggu ke depan. Jadi mungkin untuk IT memang saya buat per materi. Biasanya untuk IT itu materinya seperti pengenalan negara-negara ASEAN. Nah, itu biasanya saya buat mereka berkelompok. Kalian cari mereka per kelompok itu masing-masing negara. Kalian cari mengenai negara Singapura, bagaimana bentuk petanya, di mana posisinya, sumber daya alamnya, bentuk pemerintahannya, dan nanti 2 minggu ke depan mereka harus presentasi ke depan. Nah, kalau untuk mobilitas sosial, mungkin pertemuan berikutnya, karena itu ada mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Terima kasih untuk sarannya. Baik, terima kasih sudah bisa berpartisipasi di dalam apa namanya proses supervisi ini. Mudah-mudahan kedepannya proses pembelajaran kita bisa lebih baik. Terima kasih Memi. Baik, luar biasa observasinya. Ternyata dari Bang San ada masukan buat Bu Nova ya. Dan dari saya tertarik tadi dari Bu Nova, walaupun sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tapi belum merasa maksimal gitu karena ada kesenjangan yang terlalu jauh gitu ya. Mudah-mudahan dengan salah satu usaha nanti ke depannya akan mencoba dengan tutor sebaya bisa berjalan dengan maksimal, karena kadang-kadang memang ada anak-anak tertentu yang lebih mudah ketika diajari oleh temannya sendiri gitu ya. Mudah-mudahan nanti sesuai dan mungkin bisa eksplor lagi dan strategi apa, karena memang tidak mudah menghadapi anak yang berkebutuhan khusus gitu. Kemudian juga mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan sebelum kita mengambil kesimpulan dalam pembelajaran adalah perlunya kita mengajak anak-anak refleksi. Yaitu refleksi bukan hanya untuk kepentingan si anak tapi untuk kepentingan kita sebagai fasilitator. Jadi bisa kita tanyakan apakah dari pembelajaran hari ini kalian merasa senang. Jadi kadang-kala ada anak-anak tertentu ketika diminta memberi emosi tidak selalu dia bahagia. Nah, harus peka kita kenapa si anak ini tidak bahagia. Oh, bisa jadi kita mengajarnya terlalu cepat, atau mungkin dia merasa ditinggalkan oleh kita gitu. Jadi kita perlu berefleksi, meminta pendapat anak-anak tentang diri kita. Kalau ada yang mengkritik kita tidak masalah, itu buat kita supaya bisa lebih baik lagi di pembelajaran berikutnya gitu. Karena saya sendiri menyadari ketika saya mengajar mungkin terlalu bersemangat, akhirnya ngomongnya kecepatan gitu. Tapi dengan masukan dari anak-anak kita itu membuat kita introspeksi, sebaiknya kita ke depannya yang sesuai dengan harapan anak-anak itu. Mungkin itu, tapi kalau yang dari diferensiasi sudah muncul, PSE sudah muncul, dan budaya positif sudah muncul, sudah sangat bagus. Hanya sedikit-sedikit perbaikan saja yang tidak urgent artinya, tapi sudah luar biasa. Semangat buat Bu Nova dan Pak Anton. Iya, terima kasih.
ini. Mungkin itu pertemuan kita hari ini ya. Sehat selalu dan makin sukses buat Bu Nova juga Pak Anton. Segera lulus dan ini segera ikut programnya. Ya, gantian. Iya, gantian. Mungkin itu Pak Anton ya. Terima Ya, kasih.